Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa aujaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat zuhur menjelang asar yang dirahmati Allah. Sembari kita beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, mari sama-sama kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Ini merupakan salah satu nikmat terbesar pada saat Allah masih memanjangkan umur kita dan kita berada dalam keadaan kesalehan-kesalehan yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita lakukan. Karena banyak di antara saudara-saudara kita, mungkin orang-orang yang kita cintai, mereka telah dipanggil oleh Allah sehingga mereka tidak bisa lagi berkumpul dengan kita pada Ramadan kali ini. Allah masih memberikan nikmat tersebut kepada kita senantiasa, dan semoga kita dapat menggunakan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepadanya. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, di mana manusia tidak mengenal siapa Tuhannya dan bagaimana cara beribadah. Dengan diutusnya baginda Rasulullah SAW, ada sebuah ketenangan pada saat kita meletakkan dahi kita di tempat sajadah. Pada saat kita mempunyai berbagai macam permasalahan, terasa solusinya itu pada saat kita menempelkan dahi kita di atas lantai ini. Ini merupakan salah satu solusi. Dan semua tatanan kehidupan ini telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak ada satu pun yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga di dalam muqaddimah tadi saya mengatakan bahwasanya Rasul sendiri mengatakan barang siapa yang berpegang teguh terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Walaupun kita berada di tengah kegelapan malam yang sangat gelap, tidak bisa melihat apapun, akan tetapi orang yang berpegang teguh terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka mereka seakan-akan berada pada siang terang benderang, walaupun berada pada malam yang gelap gulita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan Ramadan kali ini kita akan membahas tentang Al-Yaumun Nabi. Ini kalau seandainya kita menerjemahkan dalam bahasa sehari-hari, keseharian Rasulullah SAW. Ini sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahhab Ibnu Nasir At-Turairi, ulama besar di Saudi Arabia, dan beliau adalah seorang akademisi juga yang mencoba menghimpun bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Hal ini sangatlah penting kita membahasnya, paling tidak kita mempunyai sebuah pedoman hidup kepada kita. Mungkin selama ini kita tidak tahu bagaimana pada saat kita bangun tidur, apa yang harus kita lakukan.
belajarlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah pada saat beliau terbangun dari tidur. Begitu juga bagaimana subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam buku ini juga menjelaskan majelis ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah majelis ilmunya seperti kita hari ini dan bagaimana bentuk majelis ilmunya. Setelah itu di dalam buku ini juga menjelaskan zuhurnya Rasulullah, asarnya Rasulullah. Dan ada hal-hal penting yang dijelaskan di dalam buku ini tentang bagaimana Rasul memperlakukan pada saat waktu sore. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat sore hari. Seterusnya di dalam buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana kehidupan Rasulullah pada saat salat maghrib, salat Isya, dan kapan tidurnya Rasulullah SAW dan kapan bangunnya Rasulullah SAW. Kesemuanya ini merupakan rangkuman dalam kehidupan sehari-hari. Kalaulah seandainya kita ingin mengatakan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW selama 24 jam, rasanya kurang tepat. Karena pada saat itu tidak ada jam. Karena waktu pada saat itu patokannya itu adalah waktu salat. Banyak orang yang menerjemahkan al-yaumun nabi itu adalah 24 jam kehidupan Rasulullah. Namun kita juga tidak akan membid'ahkan orang yang mengatakan 24 jam. Karena ini bagaimana caranya dan metodenya agar orang lebih paham terhadap apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW selama 1 hari dan 1 malam. Mudah-mudahan Allah memberikan izin kepada saya dan kepada jemaah semuanya untuk dapat mengikuti kajian ini selama Ramadan tahun ini, dan semoga dengan kita mempelajari sirah ini kita dapat meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Kenapa? Salah satu ulama salafus saleh mengatakan bahwasanya ketakutanmu terhadap Allah itu bukan ditunjukkan dari sembabnya matamu karena engkau menangis. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya rasa takut itu tidak ditunjukkan, tidak diukur dengan seseorang itu apabila dia menangis dengan sembab matanya. Akan tetapi rasa takut kepada Allah dan cinta dia kepada Rasul itu dapat ditunjukkan dari mana? Pada saat dia mempunyai kesempatan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah dan kepada Rasul, namun pada saat itu dia tidak melakukannya. Inilah yang dinamakan dengan al-khauf. Berapa banyak hari ini rasa takut itu hadir di dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita mempunyai kesempatan untuk mencuri uang orang lain, namun kita tidak melakukannya. Pada saat kita mempunyai kesempatan, pada saat seseorang itu mempunyai kesempatan untuk mengambil hak orang lain, tapi dia tidak melakukannya, dikarenakan apa? Dikarenakan rasa takutnya kepada Allah dan kepada Rasul. Bukan dikarenakan pada saat dia menangis sendiri di tengah malam dan dia mengadu kepada Allah, akan tetapi begitu dia pergi beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari, dia tidak pernah menghadirkan rasa takut itu kepada Allah dan kepada Rasul. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita akan menceritakan bagaimana suasana kota Madinah. Kota yang dijelaskan di dalam beberapa kitab terdahulu, yaitu Taurat dan Injil, ini merupakan salah satu kota yang mempunyai ciri tersendiri. Madinah adalah kota yang dipenuhi dengan pohon kurma. Ini adalah ciri khas. Sehingga apa? Orang-orang Yahudi pada saat mereka mengetahui informasi tersebut dari kitab suci mereka, maka mereka mendatangi Madinah untuk menunggu kedatangan Rasul akhir zaman. Sehingga Al-Madinatun Nakhir itu adalah diibaratkan untuk sebuah kota peradaban, di mana cahaya bercahaya, di mana kota tersebut memancarkan cahaya ke seluruh penjuru alam. Dari kota tersebutlah semua delegasi itu tersebar luas seluruh dunia, mulai dari Afrika hingga 81 tahun setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mencapai Andalusia dan menguasai Eropa. Ini merupakan salah satu kedikjayaan kota di mana pada saat kita menziarahi kota tersebut ada sebuah kerinduan. Kerinduan yang sangat luar biasa terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dikarenakan apa? Jarak tempuh antara kita, kehidupan kita dengan kehidupan Rasul itu memang sudah sangat jauh. 1443 tahun yang lalu, itulah adalah kehidupan baginda Rasulullah. Hari ini kita tidak hidup bersama dengan Rasul. Akan tetapi Rasul meninggalkan warisannya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengikuti step by step. Kita dapat mengikuti segala bentuk apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dengan mempelajarinya. Setiap lorong itu telah dilewati oleh tapak mulia tersebut di kota Madinah. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan haji ataupun umrah, gambaran kota Madinah itu adalah seluas Masjidin Nabawi hari ini. Itulah kota Madinah hari ini. Kota Madinah yang dulunya itu adalah sebesar Masjid Nabawi hari ini. Maka ada sebagian orang apabila mereka sudah memasuki pekarangan masjid itu, mereka tidak akan pernah melakukan hal-hal yang membuat la'ibun. Mereka tidak akan pernah melakukan sesuatu yang membuat sia-sia. Begitulah mereka menjaga kehebatan kota tersebut. Bahkan di dalam riwayat-riwayat Imam Syafi'i, pada saat beliau memasuki kota Madinah, beliau itu tidak pernah menaiki ontanya. Pada saat beliau mau memasuki pintu gerbang kota Madinah, Imam Syafi'i turun dari ontanya dan berjalan kaki. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada bumi tersebut ada tubuh mulia, tubuh makhluk yang paling mulia di atas jagat raya ini, yaitu baginda Rasulullah SAW. Baik, kita akan melihat di dalam buku ini pertama sekali dijelaskan tentang Anwarul Fajr, cahaya di pagi hari. Yasda'u nurul fajri dhulmatul lail. Malam itu menunjukkan menyelimuti kegelapannya, di mana tidak ada satupun sedikit pun cahaya. Beda sekali dengan kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat kita keluar rumah, lampu itu sudah terang benderang. Para sahabat dulu mereka itu pada saat fajar itu tidak tahu siapa orang yang berdiri di sampingnya. Begitulah suasana gelapnya pada saat mereka melakukan salat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu kalau kita misalnya melihat, itu hanya ada beberapa saf saja yang dibumbungi dengan pelepah kurma. Selebihnya itu terbuka dan di belakangnya juga ada yang diatapi dengan pelepah kurma. Jadi pada saat para sahabat itu mereka melakukan salat, mereka tidak tahu antara satu sama lainnya siapa di samping mereka. Namun pada saat mereka telah melakukan salat, maka mereka dapat melihat kalau seandainya ada anak panah yang terletak di atas mereka. Maka dikejutkanlah Rasulullah SAW dengan suara azan Bilal. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul dibangunkan oleh azannya Bilal. Wa yasda'u adzanul Bilal radhiyallahu anhu sukunal Madinah. Keheningan Madinah itu dikagetkan dengan suara azan. Suara yang melengking itu akan terdengar ke seluruh penjuru kota Madinah. Suara panggilan dari Bilal. Wa yuwaffa dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naiman liyastarih al-badanu syarif sa'atus sahar ba'da subhi tawil ba'da sabhi tawil min al-qiyamul lail. Itu merupakan peristirahatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan aktivitas sepanjang malam. Dan ini akan kita bahas bagaimana qiyamul lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dibangunkan dengan azannya Bilal. Fa idza qala al-Bilal radhiyallahu anhu istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa awwalu syai'in yaf'aluhu ayyatana wala siwakuhu. Ini adalah hal yang paling utama dan dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat terkejut dari bangun tidurnya, apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul mencari siwaknya, lalu bersiwak. Berbeda dengan kita hari ini, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat terbangun kita akan meraih ponsel kita, lalu akan melihat status apa yang diupdate oleh teman kita. Rasul tidak melakukan seperti itu. Menandakan apa? Pada saat Rasul tidur malam, Rasul sudah menyiapkan siwak.
siwak tersebut diletakkan di dekat tempat tidurnya. Maka begitu beliau terbangun dari tidur, maka beliau langsung bersiwak, thumma yaqul alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini adalah doa aktivitas yang kedua yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasul terbangun, Rasul mengambil siwak, dan pada saat itu Rasul bersiwak. Hal seperti itu sebagaimana yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad hadis 3541 dan Sahih Bukhari hadis 246. Adapun doa yang dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad hadis 18603 dan di dalam Sahih Bukhari hadis 6312. Ini dua hal yang memang harus menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Mulai hari ini kalau memang kita ingin mengatakan lung cinta Rasul, saya adalah umatnya, mari kita ubah dan kita perbaiki tingkah laku kita. Kita siapkan siwak. Kita siapkan siwak sebelum kita tidur dan kita letakkan dia di atas tempat tidur kita. Begitu kita terbangun dari tidur, maka kita bersiwak. Ini adalah hal yang memang harus kita ikuti sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Jangan katakan cinta kepada Rasul. Jangan katakan aku adalah umatnya. Kalau seandainya kita tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh kekasih Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, summa yujibul muazzinu bimisli ma yaqul, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab azan sebagaimana yang diungkapkan oleh muazzin. Dan ini jawabannya sudah diketahui semuanya, tidak perlu kita bacakan lagi hadisnya. Hadisnya dapat dilihat nanti di dalam Musnad Ad-Darimi dan Musnad Imam Ahmad wa Sahih Bukhari hadis nomor 914. Menjawab setiap seruan azan dikarenakan apa? Rasul mengatakan kepada kita bahwasanya orang-orang yang menjawab seruan azan ini adalah orang-orang yang nanti dipermudahkan pada hari akhirat, pada saat mereka akan dihisab. Ini adalah salah satu keutamaan dalam kita menjawab azan. Thumma yanba'atsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana bihi hajatun ila al-ghus ightasala. Kemudian Rasul bangun apabila beliau ingin melakukan mandi dikarenakan ada sesuatu yang beliau kerjakan, misalnya berjanabah, maka beliau akan mandi. Wa in kana bihi hajatun ila al-wudu tawaddaa. Jika beliau memerlukan kepada wudu, maka beliau akan melakukan wudu. Ini menunjukkan apa? Pada saat Rasul tidur malam tadi, istirahat sebentar menjelang subuh, itu Rasul nanti akan digambarkan bisa jadi tidak batal wudunya dan bisa jadi batal. Kenapa? Karena nanti dalam beberapa riwayat dikatakan Rasul begitu terbangun yang tidur hanya mata, tapi hati tidak tidur. Ini yang diungkapkan di dalam beberapa riwayat. Wa rubbama qama ila sholati min ghairi wudu. Dan bisa jadi ada kemungkinan suatu hari, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat tanpa mentajdidkan wudunya. Fayuqalu lahu fi dzalika fayaqulu tanamu ainain wa la yanamu qalb. Rasul mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Bukhari hadis nomor 1147 mengatakan bahwasanya mata yang tertidur akan tetapi hati tidak tertidur. Summa yusalli rak'atainil fajr. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 2 rakaat salat fajar. Fa yusalli salatan khafifah. Ini hal yang menarik adalah Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat yang sangat ringan. Salat fajar itu adalah salat yang sangat ringan. Dan di mana salat Rasul? Rasul melakukan salat fajar itu adalah di rumahnya. Posisi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau misalnya ini Masjid Baitur Rahman, kalau misalnya ini Masjid Nabawi, rumah Rasul pas di
sebelah kanan saya. Ini adalah rumah Rasul. Di situ ada yang dinamakan sebuah tiang yang dinamakan Ustuwanatus Sarir. Rasul selama bulan puasa beriktikaf di tiang tersebut. Katakanlah misalnya tiangnya itu pas di tiang kaca itu. Di situ ada tiang namanya Ustuwanatus Sarir. Bapak Ibu yang pergi ke Masjidin Nabawi, bersandarlah ke tiang itu. Walaupun nanti akan diusir oleh tentara kalau lama-lama. Oleh jeisnya itu akan diusir. Yallah, jangan seperti itu. Tapi kita ambil di situ Rasul pernah bersandar, kita bersandar diri di situ. Kalau dulu tiangnya itu adalah tiang kurma, kalau sekarang sudah dipugar, cuman ada ditulis Ustuwanatus Sarir. Disitulah Rasul tidur. Bayangkan, seorang presiden, ya, seorang khalifah, seorang orang yang paling hebat, orang yang paling mulia di atas jagat raya, tidurnya bersandar di tiang. Begitulah tingkat ketawaduan Rasulullah SAW. Nah, rumah Rasul pas di samping masjid itu, di samping Raudhah, dan disitulah beliau melakukan salat fajar. Pertanyaannya, Ustaz, boleh enggak salat fajar di masjid? Boleh. Kalau seandainya rumah kita jauh dari masjid. Kalau misalnya kita salat fajar di rumah, pas sampai ke Masjid Baitur Rahman udah habis sembahyang subuh. Ya tidak apa-apa, salat saja di masjid. Atau kalau misalnya kita mau salat juga di masjid, silahkan, gak ada masalah. Namun bagi mereka yang rumahnya dekat dengan masjid, ikutilah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasul melakukan salat sunat fajar di rumahnya. Hatta yaqula qail, sehingga ada salah seorang yang mengatakan, hatta yaqula qail hal qara'a fiha bi ummul kitab, apakah Rasul ada membaca Fatihah? Begitulah saking istilahnya ringannya salat tersebut. Kenapa? Karena di malam hari Rasul itu memang fokus. Saking fokusnya salat malam Rasul itu sampai bengkak kakinya, dan itu akan kita ceritakan nanti bagaimana salat qiyamul lail. Lisyiddati ma yukhaffifuha, dikarenakan apa? Dikarenakan sangat ringannya Rasul melakukan salat fajar tersebut. Yaqra'u fiha ba'da al-Fatihati fi raq'atil ula qul ya ayyuhal kafirun. Rasul membaca setelah Fatihah, yaitu adalah bacaan surat qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat kedua Rasulullah SAW membaca Qul huwallahu ahad. Wa ahyanan yaqra'u rak'atul ula Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Al-Baqarah ayat 136. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat kedua Rasulullah SAW membaca surat Ali Imran ayat 64. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ini hal yang menarik pada saat Rasul membaca ayat ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kenapa? Karena seruan tersebut begitulah Rasul hanannya, cintanya kepada bukan hanya untuk umat Islam, akan tetapi untuk orang yang belum beriman pun itu senantiasa diajak oleh baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Agar mereka mempunyai kedudukan derajat yang sama dengan orang-orang yang beriman. Ini adalah sebuah contoh dan suri toladan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Fa idza faragha min as-salatihi fa in kanat zawjatuhu mustayqidah tahaddatha ma'aha hadisan muannasa. Ini yang paling tidak pernah dilakukan oleh hampir semua kita. Begitu terbangun dari tidur dan setelah melakukan salat sunat fajar, ada enggak bapak ibu yang ngobrol sama istrinya dengan pembicaraan yang sangat lembut dan sangat romantis? Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya kira hampir semua kita tidak ada yang ngobrol sama istri, ya. Pada saat terbangun dari tidur itu melihat istri, hai gaduh dingin bro. Mungkin seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul?
beliau berbicara dengan istrinya dengan pembicaraan yang sangat romantis. Ini yang jarang sekali dilakukan oleh pasangan suami istri. Bagi yang jomblo, harap cepat bernikah, ya, untuk mempraktekkan amalan Rasulullah SAW ini. Fama dhannuka bizawjatin muhabbah tastaftahu anwar yawmiha bihadisil mawaddah. Bagaimana gambaranmu pada saat engkau berbicara dengan orang yang engkau cintai dengan pembicaraan yang romantis, begitu bangun tidur, apa yang diceritakan, apa yang dibahas oleh Rasul? Rasul memuji istrinya, menanyakannya, memperhatikannya. Ini adalah hal-hal yang memang harus kita biasakan. Yang kedua, yang keempat berarti tadi setelah salat fajar berbicara dengan istri dengan pembahasan yang romantis. Jangan dibahas masalah dasternya yang sudah busuk, ya kan? Dia belum mandi, bau jigongnya. Jangan itu pembahasannya. Walaupun agak sedikit bau mulut, pujilah dia. Ya, aromanya luar biasa Dinda, seperti surga. Ya, misalnya seperti, walaupun agak berat sedikit waktu kita mengucapkannya. Setelah itu, wa in kana naimah, apabila istrinya para ummahatul mukminin sedang dalam keadaan tidur, maka Rasulullah SAW membangunkannya. Coba bayangkan, kalau seandainya istrinya lagi tidur, maka Rasul membangunkan istrinya. Dan ini adalah tugas kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kesalehan bapak-bapak itu bukan hanya pada saat pergi tepat waktu berada di masjid. Bukan seperti itu. Namun pastikan keluarganya sebelum pergi meninggalkan masjid itu sudah dalam keadaan bangun. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasul begitu melihat ummahatul mukminin, ibunda kita sedang tidur, maka beliau membangunkannya. Nah, pada saat Rasulullah SAW menunggu waktu iqamah, itu biasanya Rasulullah itu meluruskan kembali badannya. Maka jeda antara azan dengan iqamah itu memang panjang. Tidak seperti yang dipraktekkan di tempat kita hari ini. Kita paling lama itu 10 menit. Dan itu pun jamaah sudah agak merepet 10 menit. Kalau bisa 3 menit langsung iqamah. Padahal ini adalah momen yang paling spektakuler. Momen dibukanya pintu langit antara azan dengan iqamah. Maka durasinya itu panjang, dan itu bisa kita lihat hari ini dan kita jumpai di Madinah dan di Mekah. Pada saat momen antara azan dengan iqamah itu lama. Cuma kesempatan seperti ini salah diartikan oleh jamaah. Begitu panjang waktu menunggu, jamaah juga tidak pergi ke masjid duluan, masih menunggu iqamah. Yang lebih parah lagi, ya, datang ke masjid pas sudah setiap iqamah. Kenapa? Inilah tabiat kita. Sewaktu diberikan waktu yang begitu luang untuk kita apa? Bisa bermunajat. Disitulah kita menengadahkan tangan kita kepada Allah, meminta, mengakui segala dosa yang pernah kita lakukan, kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Akan tetapi Allah tidak pernah membeberkan kemaksiatan tersebut. Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, kesehatan, kenikmatan. Ini adalah momen yang paling luar biasa pada saat kita mengadahkan tangan kita, meminta ampunan Allah, mensyukuri terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Rasul berbaring dengan sisi lambungnya sebelah kanan. Ini biasa dilakukan oleh Rasulullah menunggu iqamah, itu berbaring sambil lambung kanannya sebelah, lambung yang dibaringi itu adalah sebelah kanan. Hal yang paling ngeri bagi kita adalah pada saat kita membaringkan seperti itu lewat duha nanti terbangun. Ya, ini yang paling banyak terjadi sama kita. Misalnya lelah qiyamul lail, ya kan? Berbaring sebentar menunggu iqamah, tahu-tahunya terbangun apa? Waktu duha. Ini kebablasan. Tidak seperti Rasulullah SAW. Pada saat Rasul berbaring seperti itu, maka Rasul ada durasinya. Dalam beberapa riwayat itu diungkapkan bahwasanya durasi antara azan dengan iqamah itu apabila dibacakan ayat panjang sebanyak 60 atau 80 ayat.
Kita tidak membid'ahkan ini. Ini made in Chinese, ya. Tidak membid'ahkan ini. Silahkan kita gunakan semua perangkat teknologi asal dia bisa menunjang keimanan kepada Allah dan kepada Rasul. Cuma yang perlu kita jaga adalah tradisi bagaimana Rasul menjaga waktu. Durasi antara azan dengan iqamah itu adalah adanya orang yang membaca ayat-ayat panjang sebanyak 60 ataupun 80 ayat. Kalau seandainya mati lampu, apa tandanya? Nggak hidup ini. Peringatan dari Cina ini nggak hidup nih. Nggak ada tet, nggak hidup. Maka harus ada orang yang menjaga, timekeeper. Ya. Orang yang menjaga waktu itu adalah muazin. Begitu dia azan, dia membaca Al-Quran selama 60 atau 80 ayat panjang. Ini adalah patokan kita bagaimana cara kita mengatur waktu durasi antara azan dengan iqamah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, fa idza ra'al Bilal radhiyallahu anhu anna an-nasa qad ijtama'u fil masjid ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam fanada as-salatu ya Rasulullah. Begitu Bilal sudah melihat semuanya sahabat itu sudah berkumpul di masjid, ya, mayoritas sudah berkumpul semuanya, maka Bilal datang untuk menggedor rumah Rasulullah SAW dan beliau mengingatkan Rasul, sudah waktunya salat wahai Rasulullah. Fakharaja fayakhruju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim fa idza kharaja min baitihi rafa'a tarfahu ila sama. Pada saat Rasul keluar dari rumahnya, ini yang harus kita lakukan hari ini. Pada saat kita keluar dari rumah, pernah enggak kita mengendahkan tangan kita meminta kepada Allah? Mulai hari ini, mulai besok pagi, begitu kita keluar dari rumah, itu yang harus kita lakukan. Ittiba'an li Rasulillah. Sebagai rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Apa yang harus kita lakukan? Rasul begitu keluar dari rumah, beliau mengadahkan tangannya dan matanya menatap ke langit. Allahumma ghfir li dzunubi. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Salah, maaf. Pada saat itu Rasul mengadahkan tangannya dan melihat ke atas, waqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adhilla wa udhal wa azilla wa uzal wa adlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya. Ini diungkapkan di dalam Musnad At-Taylaisi dan Musnad Imam Ahmad, Jami' Tirmizi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Nasa'i. Doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau Bapak Ibu nanti menginginkan soft copy bukunya, nanti akan saya bagikan melalui oleh Japri ataupun ke grup. Karena ini memang harus kita saya sering mengatakan, jangan kita mengatakan saya sebagai umat Nabi Muhammad tapi kita tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ayo kita ikuti step by step apa yang dibaca oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul, gerak-geriknya bagaimana. Ingatkan, dan waktu kita lakukan itu, inilah bentuk kecintaan saya kepadamu wahai baginda. Saya mengadahkan tangan ini sebagaimana engkau melakukannya. Saya menatap ke langit ini sebagaimana engkau lakukan. Sebagai wujud cinta saya kepadamu wahai baginda Rasulullah. Selanjutnya, fa idza dakhala al-masjid qala. Dan apabila Rasulullah SAW di rumahnya memasuki ke masjid, beliau mengatakan bismillah wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwabi rahmatik. A'udzu billahil azim wajhil karim wa bisultanil qadim wa minasyaitonir rajim. Ini doa pada saat seseorang memasuki masjid. Mudah-mudahan sudah hafal. Kalau belum hafal, maka inilah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'ahu Bilal dakhil al-masjid aqama as-shalah. Begitu Bilal melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah posisi iqamah. Kapan iqamah? Iqamah itu begitu imam datang. Ini adalah petunjuk yang memang harus kita ikuti. Iqamah itu kalau misalnya di Masjid Baitur Rahman kita mau buat, begitu imam keluar, di situ iqamah. Ya.
Itu adalah petunjuk kapan iqamah. Wa idza ra'ahu ashabuhu qamu ila shalah wa rubbama kharaja wa ra'suhu yansifu. Nah, dalam suatu hari Rasul itu pernah keluar dari rumah wa ra'suhu yansifu, dan rambutnya itu menetes air. Ini suasana yang dilihat oleh para sahabat pada saat melihat Rasul begitu keluar dari rumah. Para sahabat itu melihat rambutnya itu padat dan itu jatuh air. Dan itu disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, hadis 20.804. Air tersebut merupakan tanda dari beliau barusan mandi. Nah, dan banyak sekali fungsi mandi sebelum subuh itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Ada salah satu jemaah yang memang itu sudah divonis harus pasang ring jantung, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh jemaah tersebut, beliau tidak usah lagi pasang ring dikarenakan begitu terbangun tadi, setelah terbangun, beliau mandi seperti mandi junub, ya, semuanya dibasahi. Ini adalah salah satu terapi yang paling hebat ala Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang sudah mengalami kerusakan jantung mungkin bisa mempraktekkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oke. Berikutnya, warubbama kharaja wa waqafa fil musalla. Dan begitu kadang suatu hari, kadangkala itu Rasul pernah keluar dan beliau berhenti tiba-tiba. Kenapa? Ternyata beliau itu baru teringat junub. Maka beliau itu kembali lagi ke rumahnya. Makanikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, makanikum, kalian semua tetap dulu ya, saya balik lagi. Itu yang dikatakan oleh Rasul. Summa raja'a ila baitihi faghtasala. Kemudian Rasul kembali ke rumahnya dan mandi. Summa kharaja ilaihi ra'suhu yaqturu ma'an. Rambutnya itu meneteskan air, sebagaimana yang diriwayatkan hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Falam yakun sallallahu alaihi wasallam yatakammamu hadhihi al-umur wa yataharrajaha, wa innama kada basharan minal bashar wa yara an-nasa fi hayatihi waqi'an hayatihim. Dan ini merupakan bagaimana siklus kehidupannya seorang manusia biasa. Mereka terbangun, mereka juga pernah manusia seperti kehidupan manusia biasa. Ada yang junub, bangun tidur. Nah, ada sebagian tetangga aneh pada saat kita mandi pagi hari. Kenapa? Dikira kita junub tiap pagi. Ini yang paling aneh. Kenapa? Karena mereka tidak tahu hadis yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Apa Bapak itu tiap pagi, tiap subuh itu suara air terus berung-berung. Apa junub terus nih? Sehingga ada yang penasaran menanyakan seperti itu, ya. Bapak apa junub ya? Misalnya. Tidak begitu, enggak. Ini adalah bagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qama fil musalla qala li ashabihim sawwu sufufakum tarasu. Ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasul berada di posisi imam, maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sawu sufufakum, luruskan saf. Tidak seperti kejadian dalam 2 tahun yang lalu, renggangkan saf. Ya. Sebenarnya dari awal saya sudah mengatakan itu adalah syariat, tidak boleh dirubah. Mau kondisi kayak manapun nggak boleh dirubah, karena ini adalah perintah konkret pasti. Ya. Sawu sufufakum itu harus diucapkan oleh imam. Tidak ada renggangkan saf, jaga jarak, itu tidak ada. Rasul tidak pernah perintahkan seperti itu. Jangan pintar-pintaran kita membuat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fa inna taswiyatis sufuf min tamamis shalah. Ya, karena sempurnanya saf itu, rapinya saf itu merupakan dari kesempurnaan salat. Jadi bukan perintahnya itu adalah tarik nafas, ratakan perut, bukan. Ya, tapi perintahnya itu adalah ratakan saf dan rapatkan. Bukan perintahnya, misalnya orang kan pas sedang foto, apa perintahnya? Tarik nafas, ratakan perut, misalnya seperti itu. Biar nampak tidak
offset. Ya. Baik. Summa yukabbiru takbiratul ihram. Kemudian Rasul melakukan takbiratul ihram, fayaskutu iskatihi biqadri ma yaqul Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kemudian Rasul pada saat setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, ya. Summa yujahiru bil Fatihah fayaqra'u qira'atul mufassalah mutarassilatun wa yaqta'u qira'atul ayah. Rasul membaca, ini bacaan Fatihah Rasulullah, ya. Rasul membaca Fatihah itu muqatta'ah. Muqatta'ah itu apa? Putus-putus. Putus-putus benar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada jeda. Ini kuatnya hadisnya, ya. 17 itu boleh dilihat nanti di dalam Jami' Turmuzi, Sahih Ibnu Khuzaimah, Mu'jam Kabir Lit-Tabari. Muqatta'ah. Rasul setiap Fatihah yang beliau baca itu ada jedanya. Kenapa? Ini menjadi pertanyaan. Karena ini adalah dialog langsung antara kita dengan Rabb. Ini adalah komunikasi. Pada saat seorang hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa dijawab oleh Allah? Hamadani abdi. Hambaku sedang memujiku. Maka sangat aneh apabila ada salat 23 rakaat 8 menit, ya. Bagaimana bisa dinikmati suasana salat itu? Ya. Mau secanggih apapun mungkin tingkat keimanannya, jelas bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasul membaca Fatihah itu ada jedanya. Jeda sangat jelas antara satu ayat dengan ayat yang lain, dikarenakan apa? Dikarenakan itu adalah dialog antara kita dengan Rabb. Nikmati. Maka pada saat kita menikmati, pada saat kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa yang terbayang bagi Bapak Ibu semua? Bagaimana yang dipahami alam ini seperti apa? Kalau seandainya pemahaman kita alam ini hanya bumi, ini kesalahan yang paling besar. Kesalahan paling besar. Saya hanya ingin menjelaskan secara singkat, mungkin sampai dengan jam 2. Kesalahan paling besar selama ini kita tidak pernah terbayangkan alamin itu seperti apa. Jumlah tatanan surya kita itu ada 8 planet. Jarak antara matahari dengan bumi itu 150 juta kilometer. 150 juta kilometer itu tembus dengan perjalanan cahaya 8 menit. 150 juta kilometer. Ini antara matahari dengan bumi. Bayangkan ada 8 planet dan itu jaraknya itu adalah 100 tahun cahaya. Ini baru satu. Satu gugusan ini akan menjadi sebuah titik kecil, di mana titik kecil ini mempunyai jumlahnya itu adalah 300 miliar titik kecil. 300 miliar titik kecil ini menjadi sebuah titik kecil lagi yang dinamakan dengan galaksi Bima Sakti. Luas galaksi Bima Sakti itu adalah 1 juta tahun cahaya. Baru satu galaksi. Luasnya 1 juta tahun cahaya. Ada berapa jumlah galaksi? Teleskop Hubble baru bisa mengungkapkan jumlah galaksi. Mereka memprediksikan lebih dari 300 miliar galaksi yang ada di jagat raya. Enggak bangun, enggak menangis kita sewaktu kita teringat Alhamdulillahirabbil alamin. Semua ini sedang memuji Allah. Bahkan suara ini yang keluar dari kerongkongan saya ini adalah sedang memuji Allah. Kalau seandainya dia tidak memuji Allah lagi, selesai. Seperti ini saya ngomongnya. Bisa paham apa? Enggak ada. Kenapa? Kita sudah berupaya melakukan usaha, tapi itu tidak terjadi. Beginilah kehebatan bagaimana kita mengetahui apa yang kita baca dan kita merenungi. Maka Rasulullah SAW pada saat membaca Fatihah, setiap bacaannya Alhamdulillahirabbil alamin, thumma yaqif. Kemudian berhenti. Ini pelajaran penting bagi semua imam. Pelajaran penting untuk bisa mengikuti sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Insyaallah buku ini ada 125 halaman. Kita pada siang yang berbahagia ini baru sampai ke halaman 12. Mudah-mudahan diberikan umur panjang sehingga kita dapat bertemu kembali, sehingga dan dapat dengan mempelajari ini dapat kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul, dan bertambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.